untuk istilah pandemi itu masih satu saja, belum dicabut ya. Jadi sampai saat ini pandemi itu masih satu, ya. Yang sekarang instrumen untuk mengawal pandemi ini di Indonesia disebut dengan PPKM. Nah ini dicabut karena memang sudah terkendali semua parameter yang saya sebutkan tadi. Nah hanya saja kita diingatkan ya, ada 6 loh suatu strategi atau program untuk mengawal betul-betul pandemi ini berakhir. Yang pertama, mungkin melalui CNBC ini juga, bahwasanya tidak henti-hentinya kita melakukan edukasi, sosialisasi, dan informasi untuk apa namanya risiko ini kepada masyarakat karena pandemi masih ada. Nah, tadi kalau ditanya kemungkinan itu bisa saja terjadi dan sudah disampaikan oleh Bapak Mendagri, Pak Tito, bahwasanya apabila terjadi kenaikan kasus yang betul-betul signifikan lonjakannya, yang kedua angka kematian meningkat atau angka hospitalisasi meningkat, dimungkinkan sekali PPKM diberlakukan lagi. Tapi kita tidak berharap itu karena kita berharap seperti ini masyarakat ikut aware dengan masalah ini. Dan tentu saja Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tadi yang terburuk lah ya, mungkin terjadi lonjakan kasus dan sebagainya. Dengan cara apa? Sistem infrastruktur sudah kita siapkan mulai dari hulu sampai ke hilir, termasuk pemeriksaan laboratorium dan sequencing untuk memeriksa adanya subvarian baru. Yang kedua, kita menyiapkan fasilitas layanan apabila ada kasus, termasuk Wisma Atlet. Saat ini kan kita siagakan satu tower 6 itu apabila terjadi kasus-kasus yang memang tidak kita harapkan. Nah, artinya kita jangan khawatir, mudah-mudahan kita apapun yang terburuk pun kita sudah menyiapkan, tapi kita berharap tidak terjadi gitu ya Pak Sarman ya. Ya. Mudah-mudahan kita mendukung betul di sisi ekonomi ini betul-betul berjalan seiring, termasuk di sisi agama, pendidikan, sosial, dan semuanya harus berjalan baik ya. Baik Pak Syahril, ini mungkin saya ingin bertanya sedikit saja tanggapan Anda mengenai meledaknya kasus COVID-19 di China. Karena yang kita ketahui juga beberapa negara, Italia, Amerika Serikat, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Filipina, negara-negara tetangga sudah angkat lengan, sudah mengerahkan tangannya untuk segera bersiap-siap antisipatif dengan adanya wisatawan China yang datang ke negaranya masing-masing. Dari Indonesia sendiri tanggapannya bagaimana? Karena kita ketahui pada 2020 lalu dengan adanya kebijakan yang tidak begitu cepat direspons oleh pemerintah Indonesia, kita sempat kebobolan dengan adanya COVID-19 dari China yang masuk. Adakah tanggapan tersendiri mengenai antisipasi dari pemerintah Indonesia dan Kemenkes, Pak Syahril? Ya, betul. Jadi kenaikan kasus di beberapa negara tadi, 3 negara itu karena ada subvarian baru yaitu BF.7 ya. Nah, subvarian baru ini sebetulnya sudah masuk di Indonesia sejak Oktober yang lalu. Ya, hanya saja sampai hari ini itu hanya 15 kasus, sedikit sekali, dan tidak menyebabkan suatu kenaikan kasus yang ada di Indonesia. Nah, dengan dasar itu bahwasanya kita siap menangani itu. Yang kedua, tentu saja kita tidak akan lengah, waspada, terutama dari negara-negara yang memang dilaporkan terjadi kenaikan kasus. Dan tentu saja di pintu-pintu masuk sudah kita sudah menyiapkan semuanya itu, Mbak. Jangan sampai nanti ini terjadi lagi kelonjakan akibat ini. Tapi kita yakin bahwasanya subvarian baru ini tidak terlalu menyebabkan suatu kenaikan kasus sekaligus angka kesakitan. Baik, jangan sampai ada lonjakan kasus kembali dan juga pandemi bisa berakhir ya Pak. Mungkin sedikit saja tambahan mengenai pandemi dan juga PPKM di Indonesia. Jika saat ini PPKM sudah dicabut, Pak Syahril, status pandemi kita harapkan akan segera ditanggalkan ya Pak ya. Apakah nantinya pasien COVID-19 ke depannya jika masih ada akan tidak di full cover lagi oleh pemerintah? Karena kita ingin mengetahui status ke depannya bagaimana jika pandemi akhirnya sudah berakhir namun masih ada pasien COVID-19. Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini sampai dengan dicabutnya kedaruratan kesehatan wabah COVID ini, semua pembiayaan masih di-cover oleh pemerintah ya. Ini tertuang juga di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 lalu, bahwasanya vaksinasi maupun perawatan akan ditanggung. Nah, begitu nanti pandemi berakhir, maka tentu saja pembiayaan itu akan bergeser kepada masyarakat yang tidak mempunyai suatu jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Saya kira itu di mana-mana begitu, tapi kalau keadaan darurat, maka semuanya masih di-cover oleh pemerintah.
Baik Pak Syahril, saya akan beralih ke Pak Sarman. Ini dari segi pengusaha dan juga masih mengenai optimisme pengusaha di tahun 2023. Tadi Anda menyebut beragam poin optimisme yang akan dilalui dan akan dilakukan oleh pengusaha menyambut 2023. Dari segi tantangan sendiri Pak, di 2023 ini apa saja tantangan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh dunia usaha dan industri di Indonesia di tahun 2023, apalagi kita tahu ada ancaman resesi global yang diproyeksikan terjadi di tahun depan. Ya, tentu tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain, tidak bukan adalah tantangan daripada pertumbuhan ekonomi global yang sudah semakin tertekan dan menurun drastis dalam hal ini. Ya, ini kan adalah akibat daripada perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan dan tidak tahu sampai kapan, yang mengakibatkan krisis pangan dan energi dalam hal ini. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita karena langsung atau tidak langsung, ya ini juga akan berpengaruh terhadap ekonomi kita dalam hal ini. Ya pasti yang namanya ekspor kita juga akan semakin menurun misalnya, ya kecuali mungkin migas ya dalam hal ini. Akan tetapi kita juga melihat bahwa memang itu otomatis juga nanti daya beli masyarakat global juga akan menurun. Ya, itu yang saya katakan tadi itu tantangan dari sisi ekspor kita dalam hal ini. Cuman memang kita ya dari sisi pengusaha akan tetap optimis ya apabila memang kita betul-betul secara maksimal mampu memanfaatkan dan menggali berbagai potensi dan kekuatan ekonomi kita yang lokal ini gitu kan ya, dari